Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga pagi ini kita sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang baru untuk menjalani hari ini dalam keyakinan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita di sepanjang hari ini. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian melalui renungan pagi edisi 16 Januari 2023. Pagi ini kita akan membaca 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 6 demikian. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu diambil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah yang diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan dengan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Kebaikan yang berbahaya. Saudara-saudaraku, dalam dunia yang penuh dengan dosa, kebaikan pun dapat menjadi alat kejahatan. Orang dapat menggunakannya sebagai topeng untuk menipu dan mengelabui orang-orang. Itu adalah kebaikan yang tidak tulus. Hanya sebuah upaya untuk memuluskan rencana bulus. Tentunya berasal dari hati yang tidak lurus serta tidak kudus. Itulah yang dilakukan Absalom untuk meraih simpati rakyat Israel. Ia berdiri setiap pagi di depan gerbang istana Raja Daud ayahnya. Ia datang untuk mendengarkan setiap perkara mereka, serta menyatakan pemihakannya terhadap mereka. Ia menyambut mereka dengan sangat ramah, dengan uluran tangan dan ciuman seorang pangeran. Lalu ia menyampaikan kampanye terselubung dan menjatuhkan ayahnya sendiri, bahwa sekiranya ia diangkat menjadi hakim, ia akan menyelesaikan masalah mereka dengan adil. Ia juga merongrong wibawa ayahnya dengan menyebutkan bahwa dari pihak raja tidak ada yang peduli dengan mereka. Hasilnya setelah 4 tahun mayoritas orang Israel pun telah memihak kepada Absalom. Saat itulah terungkap tujuan Absalom yang sebenarnya. Ia ingin menjadi raja dengan mengkudeta ayahnya sendiri. Peperangan yang memakan banyak korban yang terjadi. Saudara-saudaraku, Absalom berkomplot selama 4 tahun untuk merebut tahta dari ayahnya. Dan rakyat makin banyak yang berbalik melawan Daud. Keberhasilan Absalom menunjukkan bahwa Daud karena dosa dan kegagalannya mengatur rumah tangganya sendiri kurang dihormati lagi oleh rakyatnya. Kemampuan untuk memimpin yang dahulu didasarkan pada kesetiaan yang tekun kepada Allah kini sudah memudar karena dosa dan reputasinya yang tercemar. Buntut yang panjang akibat dari kegagalan Daud yang harus ia terima. Wibawa rohani yang ia punyai dulu tercemar karena kesalahannya, tidak dapat menjadi pemimpin rumah tangga yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Pada renungan hari pagi kemarin kita mengingat bagaimana Absalom telah meninggalkan istana dan lari dari ayahnya akibat kebencian ayah dan kemarahan ayahnya sendiri setelah ia membunuh orang yang memperkosa adiknya Tamar. Tetapi sayangnya setelah sekian tahun berlalu, walaupun sebenarnya Raja Daud merindukan anaknya Absalom, tapi karena kegengsiannya ia tidak mengadakan rekonsiliasi yang baik terhadap anaknya. Dan sampailah di titik Absalom harus dibawa oleh Yoab masuk ke istana kembali ke rumahnya. Daud tak dapat bertemu muka dengan dia lagi. Tidak bertegur sapa, yang menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada dendam dan kebencian yang tidak terselesaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dari hal ini kita dapat belajar banyak hal. Bahwa apa yang pernah kita lakukan dahulu bisa saja baik, tapi ketika kita sudah menjauh dari Tuhan, semuanya akan menghancurkan apa yang baik yang telah kita lakukan. Daud dulu begitu dihormati ketika ia masih takut kepada Tuhan dan melaksanakan pimpinannya untuk mendampingi orang-orang Israel hidup di hadapan Tuhan. Tapi ketika Daud jatuh, ketika Daud melanggar, ketika Daud tidak setia lagi kepada Tuhan, semua mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadapnya dan terlebih anak-anaknya yang tidak dapat melihat teladan yang baik dari orang tuanya. Nah, saudaraku, memilukan sekali bahwa kemudian pada masa tuanya, anaknya sendiri mengkodetanya pada masa hidupnya. Ini menyakitkan bagi Daud, karena ia menyaksikan anak-anaknya melawannya sendiri. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan dulu bahwa perang tidak akan beranjak dari kerajaanmu, semakin terbukti bahwa Tuhan melakukan hal ini kepada Daud. Saudara-saudaraku, dari pihak Absalom kita berpikir, mengapakah kita berbuat baik kepada seseorang? Apakah karena kita memiliki agenda tersembunyi demi keuntungan diri sendiri? Apakah sebenarnya kita sedang berupaya menjatuhkan orang lain dan menghancurkan seseorang? Tindakan yang demikian bukanlah hal yang terpuji serta tidak sepantasnya dilakukan oleh anak-anak Allah. Dia ingin kita berperilaku baik dengan tulus agar kebaikan kita menuntun orang-orang untuk memuliakan Tuhan. Kiranya tidak ada kebaikan yang terselubung. Dan kiranya tidak ada motivasi yang lain saat kita melakukan banyak kebaikan. Tetapi sesungguhnya untuk kepentingan diri kita sendiri dan kemudian kita menjatuhkan orang lain. Marilah kita melakukan kebaikan saudara sekalian dengan tulus ikhlas agar diketahui semua orang. Dan dengan demikian akan datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Allah. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari sikap yang tidak jujur, yang tidak tulus pada waktu kita melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Ajaib Engkau ya Tuhan, yang telah menuliskan firman ini untuk menjadi pembelajaran bagi kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak dan sebagai pemuda-pemudi. Ya Tuhan, kiranya Engkau melihat segala tindakan baik yang kami lakukan. Ampunilah ya Tuhan, jikalau kami melakukan kebaikan dengan motivasi yang lain, yang tidak tulus, yang sesungguhnya tidak memuliakan Tuhan, tetapi untuk keuntungan diri sendiri, atas nama Tuhan. Kadang-kadang kami melakukan banyak kebaikan, tapi sebenarnya bukan untuk memuliakan Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami berdoa supaya kebaikan hati kami yang tulus, oleh karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga menjadi alat bagi dunia ini untuk memperkenalkan segala kebaikan-Mu. Pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pada hari ini, Bapa, hamba-Mu berdoa dan memohon kehadirat-Mu. Berkatilah mereka satu persatu, sertailah mereka di dalam pergumulan mereka. Berikan penghiburan kepada yang berduka, berikan kekuatan kepada mereka yang sudah lemah, berikanlah kesanggupan untuk menjalani kehidupan mereka apapun adanya. Ampunilah ya Tuhan, supaya kami semua dapat menikmati kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan hidup dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu mengalami kasih-Mu dari hari ke hari, dan kami rindu jelas mengalami bahwa kami tidak sendiri, tapi dalam perjalanan waktu demi waktu ke depan, Engkau-lah yang akan menjaga, menyertai dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami bawa diri dalam tangan-Mu pada hari ini, dan percaya penuh bahwa tiap-tiap langkah kami ke depan di dalam tuntunan Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, kami berseru dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.